kemarin kami rapat kerja itu kan sebenarnya lanjutan rapat kerja pada 7 September yang meminta pada satu kepada pemerintah dan penyelenggara untuk merumuskan aturan yang lebih tegas, yang lebih ketat terhadap penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol COVID-19. Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah panjang rapatnya, kemudian kita sudah memetakan sebetulnya kira-kira tahapan-tahapan mana ke depan yang itu berpotensi untuk terjadinya kerumunan massa, ya, terus kemudian berpotensi terhadap pelanggaran kembali terhadap protokol COVID-19. Oke. Ada 6. Ya. Yang pertama tentu besok, tanggal 23, itu adalah tahapan penetapan pasangan calon. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pemungutan nomor urut. Kemudian yang ketiga adalah tahapan sengketa calon, ya, sengketa penetapan calon maksudnya. Yang berikutnya adalah tahapan masa kampanye. Yang berikutnya adalah tahapan hari pencoblosan dan penghitungan, dan yang terakhir adalah tahapan sengketa hasil. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan itu kita meminta sebenarnya bahwa ada 2 opsi kemarin itu, ya. Adanya revisi di PKPU, kemudian juga ada yang mendorong harus diterbitkannya Perpu. Oke. Kenapa yang dipilih revisi PKPU, Bang Doli? Ya, perkembangan ini kan harus kita cermati day to day. Yang paling dekat ini adalah tanggal 23, 24 dan masa kampanye. Kami sudah juga memetakan untuk mengantisipasi terutama terjadinya kerumunan massa itu, sejauh ini masih bisa diantisipasi dengan revisi terhadap peraturan KPU. Jadi ada beberapa kerangka yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa PKPU itu harus juga bisa nanti mengatur tentang adanya pelarangan terjadinya perkumpulan atau kerumunan massa, ya, seperti rapat-rapat umum, kemudian yang kemarin diributin soal konser, arak-arakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita mendorong supaya kampanye itu lebih menggunakan media daring. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mewajibkan dalam aturan itu nanti supaya media kampanye, alat-alat kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon itu berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Baik. Ya. Kemudian hand sanitizer, sabun dan Oke. Nah, yang terakhir yang paling bukan yang terakhir, ada juga yang berikutnya adalah soal penerapan sanksi. Baik. Jadi kemarin juga kita sudah mengekspor, ya. Ada undang-undang di dalam undang-undang nomor tahun 2016 itu juga sudah diatur sebetulnya. Kalau misalnya terkait dengan kampanye itu mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Itu juga ada sanksinya diatur. Pasalnya pasal 269. Nah, juga kita harus mengintegrasikan dengan undang-undang yang lain seperti undang-undang wabah penyakit menular, ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, kemudian juga undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ada juga tentang KUHP, ya, yang mengatur semua tentang pelanggaran ketertiban dan keamanan umum. Nah, jadi kita mengintegrasikan yang nanti semuanya itu bisa muncul, ya, ada sanksi-sanksi yang kalau memang itu dilanggar. Oke, baik, Bang Doli, maaf saya potong. Jadi apa bedanya dengan PKPU 10 yang hari ini masih ada dengan yang akan direvisi? Bukankah kalau tadi Bang Doli katakan mengatur soal larangan berkerumun, menggunakan hand sanitizer, itu sudah ada di PKPU hari ini, tapi pada pelaksanaannya dilanggar begitu. Ini kan kemudian yang menjadi pembahasan sejak awal dan mengapa tidak mempertimbangkan soal opsi Perpu tadi itu, Bang Doli? Nah, kan kalau undang beda, kalau yang Perpu kan ada. Jadi Undang-Undang Nomor 10 itu undang-undang tentang pilkada. Nah, kalau di peraturan KPU yang sekarang kan memang agak lebih longgar, ya, penerjemahan tentang soal rapat umum, terus kemudian media-media kampanye yang lain itu kan tidak dijelaskan. Dan masih diatur misalnya ada pembatasan 50 orang, ya, dan 40%
kapasitas dari ruangan dan segala macam. Nah, tapi nanti yang kita harapkan dalam PKPU ini, pertemuan-pertemuan itu sudah dilarang. Oke. Tidak lagi ada diatur. Jadi dilarang dan diatur lebih rigid lagi ya? Sanksi. Ya, ini juga harus ditegaskan kembali. Nah, apalagi kalau tadi yang saya sebutkan dalam undang-undang yang tadi itu kan sudah mulai ada kelihatan. Nah, itu tinggal dituangkan, ditegaskan lagi di dalam PKPU yang ada. Oke. Ya, saya kira nggak sepenuhnya benar juga. Kami kan... Artinya ada benarnya juga? Di DPR itu kan bukan mengatasnamakan parpol saja, tapi kan kami ini kan wakil-wakil rakyat gitu ya. Oke. Dan kemudian yang informasi kita dapatkan dari pemerintah yang bukan partai politik. Gitu. Jadi keputusan yang kami ambil itu kan juga berdasarkan informasi dan kemudian analisis perkembangan situasi. Saya begini ya, dari dulu memang Peri dan kawan-kawan ini tidak setuju kan dengan pilkada sekarang. Waktu itu mereka mengkhawatirkan misalnya ada 2 tahapan sebelum ini yang akan diprediksi sebagai klaster baru. Itu bulan Juli, bulan Agustus itu kan ada coklit, kemudian ada verifikasi perseorangan, gitu. Dan itu berjalan, tapi alhamdulillah baik tuh, ada klaster baru gitu. Ya. Yang kemarin tanggal 4 sampai tanggal 6, ya, banyak terjadi kerumunan. Nah, biasanya kan kita mengukur itu, kalau misalnya terjadi klaster baru itu 14 hari, kan? Nah, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kemarin kita minta informasi itu bahwa itu juga tidak terjadi. Nah, kemudian informasi yang lain kita kan juga ngecek ya, ke BNPT, kemudian ke Komite COVID-19 dan segala macam itu. Mana daerah-daerah di antara 270 ini yang masuk zona yang katakanlah bisa berpotensi merah dan hitam gitu. Nah, dari sejauh informasi yang kita dapat, dari 270 itu masih sebagian besar hijau, antara hijau dan kuning gitu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kami ini sudah mempersiapkannya, bukan tidak kerja begitu ya. Seperti yang tadi disampaikan, tidak ada persiapan, tidak ada antisipasi gitu. Kita sudah mempersiapkan pilkada ini kan sebetulnya sudah hampir setahun lebih. Ya. Jadi sudah diperhitungkan secara matang. Salah satu penilaian kita kemarin adalah bahwa sejauh ini apa yang sudah direncanakan pada pelaksanaan tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan, dan situasinya masih terkendali. Jadi juga jangan disimpulkan bahwa kami ini tidak memperhitungkan soal keselamatan, kesehatan gitu. Jadi sekarang ini kan yang mau kita cari adalah titik keseimbangan, agenda-agenda politik atau agenda kehidupan apapun ya. Sekarang dalam masa pandemi ini itu bisa berjalan, tapi semuanya dengan selamat dan sehat. Kan ini yang mau kita cari. Ya. Gitu ya. Nah, saya nanti ya tapi kami wajar nerima-nerima saja. Dan itu partai politik punya agenda selama itu resiko kalau kita jadi seorang partai politik. Ya, pertama saya mau memberikan informasi tadi lanjutan dari Saudara Bagja bahwa memang malam hari ini sedang dilakukan review ya terhadap draft yang dibuat oleh KPU ya, peraturan KPU yang baru yang langsung kemarin dikerjakan setelah 1 malaman sampai pagi. Malam ini diundang dan kami kemarin sepakat bahwa sebelum ini nanti diundangkan itu harus ada pembicaraan antar lembaga. Jadi yang melibatkan Komisi 2, kemudian Kementerian Dalam Negeri, masuk Bawaslu dan DKPP. Jadi ini sedang berlangsung. Jadi tadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Saudara Bagja itu saya kira nanti juga akan dibahas pada malam hari ini. Pertama. Nah, yang kedua bahwa ini kan kerjaan kan belum selesai. Rapat kerja bukan rapat kerja yang terakhir kemarin itu. Masih bisa dilaksanakan rapat-rapat kerja berikutnya dan sebetulnya selama ini juga kami baik formal maupun secara informal ini terus berkoordinasi. Ya, jadi misalnya kemarin kenapa kita fokus ke PKPU ya karena memang untuk mengejar besok.
gitu ya. Jadi yang paling mungkin kita kerjakan kemarin untuk menghadapi besok dan adalah beberapa hari ke PKPU. depan masuk masa kampanye itu dengan merevisi PKPU. Dan kemarin juga kami memetakan masalah mana yang hanya bisa melalui revisi PKPU, mana yang memang harus perpu. Jadi misalnya kayak tadi ya, dan kami sudah hasil pemetaan itu lebih banyak nanti kita antisipasi untuk tanggal 9 Desember. Misalnya tadi, untuk memperpanjang masa waktu, satu. Yang kedua ada juga ide, ya kan, bahwa nanti pada saat hari pemungutan itu bukan hanya orang diminta datang ke TPS, tetapi juga ada TPS keliling misalnya, ya dengan mekanisme tertentu. Dan itu semua, dan yang ketiga misalnya kita mau menerapkan e-rekapitulasi. Nah itu semua bisa dilakukan kalau memang ada revisi undang-undang yang paling penting dengan perpu. Nah artinya bahwa besok pun kita juga harus terus melakukan kerja-kerja, ya, termasuk membahas itu. Jadi kemarin ada perbincangan juga secara informal, kalau memang kita nanti pada akhirnya sampai kepada keputusan harus melakukan itu, saya kira memang ada pembicaraan-pembicaraan yang berikutnya. Oke, untuk yang pemetaan mana yang perlu perpu itu yang mana dari pemetaan di DPR Komisi 2, Bang Doli? Ya itu tadi, saya bilang, satu ya, kalau misalnya kita bicara tanggal 9 itu, kan sekarang di undang-undang itu dibatasi dari jam 8 sampai 13. Oke. Ya. Nah kalau kita ingin menghindari kerumunan lah pada saat orang datang ke TPS, kemarin ada dua opsi. Ya. Pertama, memperpanjang waktu. Ya. Kemudian nanti diatur jadwal kedatangannya pakai undangan, jam 8 sampai jam 9, RT sekian, BRT sekian misalnya. Dan yang kedua tadi, kalau dimungkinkan adanya TPS yang mendatangi rumah, atau misalnya pakai sistem pos dan segala macam itu kan banyak nih yang juga menyarankan seperti itu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita merevisi undang-undang, tidak cukup dengan merevisi PKPU. PKPU. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bisa kemungkinan bicara tentang peluang adanya perpu. Tapi yang mungkin kemarin kita bicarakan adalah saat ini untuk hal yang mendesak untuk besok, itu kemarin revisi PKPU. Ya, saya kira tentu kita semua berterima kasih ya pada kawan-kawan ya Ferry dan kemudian kelompok masyarakat sipil yang sejak awal ini concern betul gitu ya. Kemudian kemarin ada ormas-ormas besar, ormas hitam. Ini tentu memberikan warning kepada kita semua supaya kita memang membuat aturan-aturan dan kemudian langkah-langkah yang betul prudent ya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Nah, jadi keputusan sudah kita ambil. Nah, tentu kita harus mempersiapkannya secara baik, termasuk mudah-mudahan malam ini. Nah, soal sanksi tadi, saya kira juga saya setuju. Kita memang harus hati-hati ya, memberikan sanksi, ya. Apalagi misalnya sampai diskualifikasi ini, karena ini masuk milu politik ya. Bisa saja itu secara subjektif dipergunakan. Dan kalau kita, atau saya baca ya draft yang sudah dibuat oleh KPU itu, kira-kira memang nanti sanksinya seperti itu. Jadi ada, kalau misalnya setelah teguran 2 kali kalau tidak salah, kalau tidak diindahkan, maka jatah kampanyenya akan dihentikan. Oke, ya. Nah, yang itulah. Jadi tegas, tapi tapi memang kita berharap ada efek jerah. Oleh karena itu tentu kita selalu berharap ada suara-suara atau suara kritis, kemudian saran-saran yang bagus untuk bisa menyelenggarakan pilkada ini secara baik. Kita mengatakan ada 3 ukuran sukses dalam pilkada sekarang ini. Yang pertama itu adalah kalau seluruh tahapan yang sudah direncanakan ini itu dapat berjalan dengan baik sampai akhir. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi pemilihnya itu juga tinggi, atau baiklah kalau kita bisa disebut tinggi gitu ya. Karena KPU sudah menetapkan targetnya 75%.